Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya beserta rekan-rekan kelompok saya dari kelompok 3 dapat membawakan pembahasan ataupun materi mengenai keamanan dan security database. Sebelumnya, perkenalkan saya Risma Mulani sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Andika Pacasarik dengan NPM 22410004. Saya Desti Almira, NPM 2241104. Nama saya Rifki Algifari, NPM saya 2241406. Perkenalkan, nama saya Taufik Ramadan, NPM 2241001. Dan untuk materi pembahasan pertama akan disampaikan oleh Saudara Desti. Kepada waktu dan tempatnya saya persilakan. Saya di sini akan menjelaskan tentang security database atau keamanan. Apa sih keamanan itu? Keamanan merupakan suatu proteksi terhadap pengerusakan data dan pemakaian data oleh pemakai yang tidak punya kewenangan. Jadi, keamanan yaitu proteksi atau melindungi data kita terhadap kerusakan atau pemakai yang tidak punya hak izin atas pemakaian data kita. Sistem yang aman memastikan kerahasiaan data yang terdapat di dalamnya. Nah, ada dua cara untuk menjaga keamanan basis data, yaitu yang pertama, penentuan perangkat lunak database server yang handal. Nah, saya ada 3 rekomendasi website software database management yang saya ketahui dan banyak digunakan oleh para pengembang. Di antaranya ada Microsoft SQL Server, Oracle RDMBS, dan MySQL. Yang kedua, pemberian otoritas kepada user mana saja yang berhak mengakses serta memanipulasi data-data yang ada. Jadi, kita tidak boleh asal mengizinkan user atau memberikan kewenangan untuk merubah akses data yang sudah ada. Terima kasih Desti atas penyampaiannya. Lalu untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Andika. Kepadanya saya persilakan. Di sini saya akan membahas tentang sistem yang aman, memastikan kerahasiaan data yang terdapat di dalamnya. Beberapa contoh aspek keamanan yaitu 1. Membatasi akses ke dalam data dan servis. Maksudnya, kita harus membatasi siapa saja orang yang dapat mengakses ke dalam server data tersebut. Dan kita juga harus melakukan perbaikan dalam server tersebut agar server tersebut dapat berjalan secara semestinya. Kedua, melakukan autentifikasi pada user. Maksudnya, kita harus dapat mengetahui user siapa saja yang memasuki ke dalam server data tersebut. Agar bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita dapat mengetahui siapa saja yang mengubah data tersebut. 3. Memonitor aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Artinya, kita harus dapat mengawasi para user yang memasuki ke dalam server tersebut. Dan apabila ada user yang ingin merubah data tersebut, kita dapat mencegahnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manajemen keamanan basis data. Kerahasiaan menjamin perlindungan akses informasi. Keterpaduan menjamin bahwa informasi tidak dapat diubah. Ketersediaannya menjamin siapapun yang mengakses informasi. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, kita harus membatasi siapa saja yang dapat mengakses dan mengubah data tersebut agar tidak semua orang yang mengakses server tersebut dapat mengubah data tersebut. Kita juga harus melakukan perbaikan agar server tersebut semakin baik. Autentifikasi pada user pula diperlukan serta memonitor aktivitas-aktivitas yang mencurigakan agar data dapat terjaga secara semestinya. Baik, terima kasih Andika atas penyampaiannya. Lalu untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Taufik. Kepadanya saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya aspek untuk dukungan keamanan basis data, yaitu 1. Network security, application security, dan keamanan komputer. Network security adalah bentuk strategi pertahanan dalam rangka pengamanan data dan berbagai sumber daya di seluruh jaringan.
Application security adalah jenis keamanan cyber yang digunakan untuk meningkatkan keamanan aplikasi dari berbagai ancaman. Dan yang ketiga, keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Otorisasi 1. Pemberian wewenang atau hak istimewa privilege untuk mengakses sistem atau objek database. 2. Kendali otorisasi atau kontrol akses dapat dibangun pada perangkat lunak dengan dua fungsi, yaitu 1. Mengendalikan sistem atau objek yang dapat diakses. 2. Mengendalikan bagaimana pengguna menggunakannya. Ketiga, administrasi yang bertanggung jawab untuk memberikan hak akses dengan membuat akun pengguna. Baik, terima kasih Saudara Taufik atas penyampaiannya. Lalu untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rifki. Kepadanya saya persilakan. Baik, nama saya Rifki. Saya melanjutkan dari pembahasan rekan saya sebelumnya, yaitu 2. Table view. Table view merupakan metode pembatasan bagi pengguna untuk mendapatkan model database yang sesuai dengan kebutuhan perorangan. Metode ini juga dapat menyembunyikan data yang tidak digunakan atau tidak perlu dilihat oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah tingkat keamanan database. Yang pertama adalah fisik. Fisik tersebut berupa lokasi-lokasi yang terdapat pada sistem komputer. Yang kedua adalah manusia. Manusia itu sebagai otoritas pemakai yang harus dilakukan dengan hati-hati untuk mengurangi kemungkinan adanya manipulasi. Yang ketiga adalah sistem operasi. Sistem operasi itu sendiri adalah kelemahan pada sistem yang memungkinkan pengaksesan data oleh pihak tak berwenang, dikarenakan hampir seluruh sistem jaringan database menggunakan akses jarak jauh. Yang keempat adalah jaringan sistem basis data atau sistem database, yaitu pengaturan hak pemakai yang baik. Selain itu, ada dua jenis otoritas, yaitu disabling permission atau tidak boleh mengizinkan akses, dan juga ada enabling permission atau boleh mengizinkan akses. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan kelompok saya atas segala pembahasannya. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan dan semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi siapapun yang mendengarnya. Saya Aris Maulani sebagai moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.